Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Kembali lagi nih bersama aku Keisha sebagai host dari acara Foodcast dengan tema pengenalan struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pasundan. Nah, gimana nih? Kemarin kan kita udah ngebahas semua bidang, terus sama ring 1, ketum, sekum, bendum, bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, dan sekarang nih kita ke bidang yang terakhir yaitu bidang 5, bidang kominfo. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Di sini aku udah sama ketua bidang 5, Kang. Nama saya Muhammad Faris sebagai Ketua Bidang Kominfo. Oke. Nih, apa kabar nih Kang Faris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Kang? Mau langsung aja nih masuk ke pertanyaannya atau gimana? Boleh langsung aja. Boleh. Oke. Nih, kira-kira nih. Sebelum masuk ke pertanyaan nih, boleh gak jelasin dulu sedikit bidang kominfo itu apa sih, Kang? Oke, Bidang Kominfo itu seperti namanya ya, komunikasi dan informasi. Jadi tugas perannya itu gitu, kita mencari dan menyebarkan informasi maupun secara eh, komunikasi dan tulisan. Gitu. Kominfo ini juga tidak hanya mencari informasi tapi juga bisa menerima. Nah, untuk mencari informasinya itu dari contohnya itu seperti informasi beasiswa, info DPP maupun informasi fakultas, prodi begitu. Oke, jadi bidang kominfo itu sekitar komunikasi sama informasi ya, Kang? Betul. Oke. Nah, terus kira-kira peran dari bidang kominfo sendiri itu buat Himak itu apa sih, Kang? Untuk peran dari Kominfo itu kepada himaknya sendiri itu memberikan informasi, contohnya itu memberikan informasi kepada sesama pengurus. Oke. Nah, terus kira-kira nih, Kang, divisi di bidang kominfo itu sama nggak sih, Kang, sama bidang-bidang lainnya? Ada berapa kira-kira? Mungkin untuk divisi itu hampir mirip, cuman Oke. hanya ada beberapa tugas yang berbeda dengan bidang lain. Oke. Untuk yang pertama itu divisi internal, dan yang kedua itu divisi eksternal. Oke. Nah, terus kira-kira boleh dijelasin nggak nih, Kang, kalau misalnya divisi internal tuh ngapain? Untuk divisi internal ini bertugas mencari informasi tetapi di dalam kampus yang sudah Oke. tadi saya sebutkan. Contohnya itu seperti info DPP, informasi dari prodi, informasi fakultas. Nah, Oke, jadi masih di lingkup kampus ya, Kang, ya gitu. masih di lingkup Sifatnya kampus. internal gitu ya. Ya gitu. Oke. Nah, terus kira-kira kalau misalnya divisi eksternal tuh gimana nih, Nah, Kang? untuk divisi eksternal ini agak berbeda ya dengan internal. Oke. Nah, eksternal ini kita mencari informasi dari luar kampus. Nah, contohnya itu seperti media partner, lomba, beasiswa dari luar. Contoh-contohnya seperti itu. Oke, jadi sifatnya yang membedakan itu si informasi yang diterimanya ya, Kang, Iya, betul. sama diedarkannya. Oke. Nah, terus kira-kira nih, kalau misalnya jadi bagian dari bidang kominfo itu kira-kira harus bisa ngedit atau gimana sih, Kang? Soalnya kan biasanya nih sebelum masuk ke Himak nih, kayak aku sendiri nih mikirnya kalau misalnya mau masuk ke bidang kominfo Oke. sendiri tuh harus punya skill editing. Oh, Nah, iya kira-kira iya. gimana tuh, Kang? Nah, untuk di sini itu kita di himpunan itu tidak harus punya, oh, mau masuk ke bidang kominfo nih, nggak harus punya skill editing gitu. Karena di sini juga kita sama-sama belajar. Oke. Dan untuk kalaupun masuk ya silahkan aja gitu. Kita menerima kok gitu. Dan untuk kalaupun tidak bisa mengedit nanti juga kita ajarkan gitu. Karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, jadi nggak selalu harus punya skill editing ya, Kang, karena kita di sini juga sambil belajar Ya juga ya. betul. Oke. Nah, terus kira-kira nih program kerja dari bidang kominfo sendiri itu ada apa aja Nah, sih? Boleh disebutin nggak, Kang? program kerja dari bidang Kominfo itu ada Accounting Celebrate Day. Di sini itu kita merayakan ulang tahun akuntansi, di mana sebagai tanda kutipnya itu perayaan lah. Kita merayakan hari ulang tahunnya akuntansi. Nah, selain ada program kerja nih, ada nggak sih kegiatan dari kominfo sendiri? Kegiatan lain. Iya. Oke. Contohnya itu kita sekarang ini kita sedang podcast gitu. Oke. Jadi podcast juga termasuk dari kegiatan di bidang kominfo ya, Ya Kang? betul, di podcast ini kita membahas organisasi maupun informasi yang sedang ramai di Oke. masyarakat, di kalangan Jadi umum. informasi yang hangat ya, Ya Kang, betul. saat ini untuk dibahas. Oke, selanjutnya nih, selain proker atau kegiatan yang disebutkan nih, Kang, kira-kira Ya. nih ada gak sih kegiatan lain yang digarap sama bidang kominfo sendiri? Nah, untuk kegiatan maupun proker ya selain yang tadi dibahas itu ada gathering. Gathering di Oke. sini itu tanda kutipnya sebagai
upacara lah, Oke. upacara perpisahan, di mana kalau kita sudah berorganisasi gitu selama satu periode, di sini kan kita sudah merasakan bagaimana senangnya, capeknya, sedihnya, itu kita merasakan di situ. Nah, di sini itu sebagai yang dimana nanti sebagai kita yang sudah berorganisasi selama satu periode ini, kita bisa mengenang gitu Oke. apa yang sudah kita rasakan selama satu periode. Karena nanti kan untuk staff-staff di sini ada yang mungkin lanjut di tingkat fakultas, ada yang mungkin memilih untuk tetap menjadi di himpunan gitu kan. Jadi semua orang juga bakal tahu gitu, eh, kita itu akan berpisah, Oke. akan mencari jalan hidupnya masing-masing begitu. Oke, jadi kegiatan gathering ini sendiri juga dilakukan pastinya di akhir periode ya, Iya karena betul. sifatnya itu buat mengenang Iya gitu ya. betul. Oke, Kang, bagaimana cara Kang tuh mengembangkan bidang Kominfo itu sendiri? Mulai dari staffnya kah, atau mungkin skill-skillnya, atau Nah kayak ya, gimana? mungkin untuk pengembangan dari staff sendiri ya gitu, kita melihat sesuai dengan namanya lagi kembali komunikasi dan informasi. Kita melakukan pelatihan dari mungkin pertama public speaking, contohnya mungkin seperti sekarang gitu, yang bisa berupa jadi MC gitu. Kita mengganti-ganti gitu dalam staff ini menjadi MC gitu. Jadi staff Oke. ini saat ada program kerja ataupun kegiatan, kita melatih dengan mungkin pertama menjadi MC terlebih dahulu. Dan untuk eh, informasinya itu kita bisa mencari gitu, oh kata-kata apa yang bagus nih untuk di-share kepada mahasiswa aktif itu sendiri gitu. Dan untuk medianya, kita itu mungkin melakukan eh, pelatihan seperti skill editing gitu. Contohnya seperti itulah. Oke, jadi caranya Akang buat mengembangkan si staff-staff dari bidang Kominfo itu sendiri bisa berupa kayak meningkatkan skill dari public speakingnya, cara berkomunikasinya gitu ya Kang. Ya betul. Oke. Nah, oke nih, gimana nih Kang? Ini yang terakhir, kira-kira Akang punya pesan-pesan gak sih buat yang nonton video ini Kang? Oke, mungkin untuk mahasiswa angkatan 2023 ya Teh ya. Oke. Untuk mahasiswa angkatan 2023, kami tunggu untuk himak periode selanjutnya. Nah, teman-teman nih, Akang udah bilang buat ditunggu nih buat di periode selanjutnya. Nah, kira-kira nih Kang, kalau Mhm. misalnya teman-teman yang tertarik, gimana nih Kang? Oke, mungkin untuk ada yang teman-teman tertarik ke himpunan mahasiswa akuntansi sendiri, silakan aja langsung mampir ke sekrenya. Oke, atau bisa ngobrol sama staff-staffnya mungkin ya Kang. Boleh, boleh Karena banget. aku sendiri juga staff dari Iya. Kominfo. Nah, jadi teman-teman kalau yang tertarik boleh nih datang ke Sekre atau ngobrol sama staff-staffnya, salah satunya itu aku. Nah, jadi mungkin sekian aja ya Kang ya perkenalan dari bidang 5 ini. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.